Alhamdulillah pemirsa, kita sudah belajar bahasa Arab tadi dengan tema apa yang bisa kita lakukan dengan bahasa Arab. Tentunya banyak yang bisa kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada segmen terakhir Hikmah Pagi, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari bersama dengan Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Serambi Islami. Alhamdulillah sekarang kita masuk pada segmen kita kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan tentunya masih bersama narasumber kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Ya dokter, Alhamdulillah. apa kabar dokter? Alhamdulillah baik mas. Hari ini kita akan mengambil tema apa dokter? Kalau kemarin kan soal bacaan imam dan makmum secara umum. Dan sekarang ini sholatnya. Sholatnya yang kita pilih yang pertama adalah sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar itu bacaannya apaan? Apaan dan bagaimana gitu apaan dan bagaimana. Iya, Masya Allah. Nah, di samping Dr. Lutfi, narasumber kita yang lain adalah Ustadz Husni Ismail MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Beliau Imam Istiqlal. Sangat Iya, senang. itu dia. Sangat senang. Imam Masjid Istiqlal. Wah, ini pasti dinanti-nantikan juga bagaimana melafazkan. Melafazkannya, betul. Baik, dan insya Allah akan membacakan hadis adalah Bapak Ustadz Ma'mun yang sudah bersama kita juga. Assalamualaikum Ustadz. Nah, di sini ada ibu-ibu ini. Pakaiannya luar biasa ya, subhanallah. Bagus, rapi, kelihatan cantik, solehah. Dari Majelis Talim Az-Zikir Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu ya. Insya Allah akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan hari ini. Baik, nah pemirsa, seperti biasa saya ingin mengajak diri saya sendiri dan tentunya semuanya juga ya untuk sama-sama kita mengikuti program Ayo Sedekah, gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan. Bagi yang memang pengen 50.000, kalau yang lagi dapat bonus boleh aja lebih dong. Ya, ke nomor rekening yang ada di bawah ini di Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau Bank BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dokter, mau diupdate dulu atau gimana? Iya, kita update lagi. Buat apaan tuh? Sumbangannya diantaranya buat bikin ini nih. Ada 40 kumpulan ayat ini silahkan ambil di handphonenya. Nanti pengen baca sholat isya bacanya apa, sholat maghrib bacanya apa, kayak Imam Masjid Haram, kayak Imam Masjid Nabawi, udah pilih aja salah satu dari ayat-ayat, kumpulan ayat yang ada di sini. Iya. Ini bisa dilihat di layar kaca, ini bukunya, download gratis. Baik lewat internet, pakai PDF, ataupun lewat handphone, pakai Android. Kuncinya Pusat Kajian Hadis. Di Android, di Play Store-nya, Pusat Kajian Hadis. Ada 7 program yang kita bikin di situ. Iya. Itu, Mas. Dan langkah awalnya harus punya handphone tentunya ya. Ya, itu dan insya Allah nanti juga ibu-ibu akan dapat ini dokter ya? Iya, betul. Nah, nanti ibu nih pulang akan mendapatkan membuka pintu rezeki. Ini melalui wirid pagi dan petang. Wah, senang deh kayaknya deh. Dan pengen itu ya? Ada di internet juga, Mas. Ada di internet juga. Gratis downloadnya. Iya, kalau ini juga untuk ibu gratis juga. Kalau ya? ibu gratis juga. Masya Allah. Baik, nah ini oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ke Pemalang. Silakan dokter, kita mungkin masuk pada kajian kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita di Sahih Bukhari. Masih tentang sholat, bagaimana Rasulullah sholat. Nah, yang sekarang ini tentang bacaannya Rasulullah. Bacaan Rasulullah waktu sholat zuhur sama sholat asar. Nah, apa yang dibaca oleh Rasulullah, kaidahnya seperti apa? Tolong lihat di layar kaca. Bab tentang sholatnya Rasulullah SAW. Silahkan dibaca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhri bi Fatihatil Kitabi wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyati wa yusmi'u al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratayn wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyati. Ya, ini hadisnya sahih atau tidak? Jelas sahih lah, karena kita bacanya kitab Sahih
Bukhari. Nah, ini dari Abu Qatadah, beliau cerita nih, Abu Qatadah kan sahabat, cerita tentang Rasulullah. Karena Nabi SAW yaqra'u fi raka'ataini al-ulayani min sholati zuhur bi Fatihil kitab. Rasulullah tuh kalau sholat zuhur, nah itu bacanya adalah suratul Fatihah. Surat Fatihah di dua rakaat pertama maupun 2 rakaat yang kedua. Cuman bedanya 2 rakaat yang pertama surataini. Kalau rakaat yang keduanya, ketiga dan keempat maksudnya 2 yang terakhir pakai surah doang, yaitu surat Fatihah doang. Nah, apa yang beliau baca? Kalau misal wasuratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fit tsaniyah. Nah, yang rakaat pertama itu bacaan surah yang keduanya lebih panjang dibanding rakaat yang keduanya. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Di 4 rakaat ini semuanya dua surah, 2 surah yang rakaat 1 dan 2, 1 surah di rakaat yang ketiga dan keempat, yaitu surat Fatihah. Di rakaat yang pertama Rasulullah bacaan surah, bukan Fatihah ya, surah yang nyanyi itu bacaannya lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Kalau umpamanya rakaat yang pertama itu baca surah yang 17 ayat, maka rakaat keduanya baca yang 15 ayat atau 10 ayat. Kenapa kok seperti itu? Logikanya kayak gini, kalau yang pertama ada yang masih ketinggalan nggak? Kan ada. Ada yang masih wudhu gak? Ada yang masih lari-lari ngejar gak? Ada. Karena itu tungguin dulu dah sebentaran. Tungguinnya kan jangan berhenti, Bu. Jangan berhenti. Akan tapi baca aja yang panjangan lagi. Biar orang yang ikutnya, yang dapat rakaat pertama tuh banyakan. Habis banyakan, baru rakaat keduanya kan udah pada ngikut. Udah pada ngikut, dikitin dah dikit. Tapi jangan sampai jeblok, Bu. Rakaat pertama 50 ayat, rakaat kedua 3 ayat. Ini jeblok banget. Nah, itu Mas yang nah di sini juga dibilang nih, wa yusmi'ul ayat ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah sekalipun sholat zuhur itu kedengeran dibacanya. Nah, contohnya ya, nanti beliau imam nih bisa lebih mencontohkan. Saya di masjid Nabawi, Syekh Huzaifi itu sering banget bacaannya tuh kedengeran dikit, Bu. Dengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahimnya enggak kedengeran tuh. Kalau baca wasamai wa tariq. An-Najmu Sakibnya enggak kedengeran. Nah, kita kan paham nih bahwa imamnya bacanya wasamai wa tariq. Sekalipun ayat keduanya enggak kedengeran. Jadi minimal makmumnya bisa ngikutin juga yang sama maksudnya? Bisa seperti itu, dan minimal makmumnya tahu bahwa imamnya lagi baca surat ini. Nah, terus wakana yutawilu fil wakana yaqra fil asar bi Fatihil kitab wa surataini. Waktu salat asar begitu juga, Bu, enggak ada bedanya. Yang rakaat pertamanya juga panjangan, rakaat keduanya juga pendekan. Salat subuh kayak gimana? Sama. Salat subuh wakana yutawilu fil rakaatil ula min salati subuh wa yuqassiru fis tsaniyah. Salat subuh juga rakaat yang pertama panjangan, rakaat yang kedua pendekan. Pendekannya dibanding sama sholat subuh, bukan dibanding sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan semuanya pendek ya, Bu ya. Tapi kalau sholat subuh, yang rakaat pertama panjangan, rakaat keduanya pendekan. Masya Allah. Nah, kita boleh dong nanya sama boleh. Imam Masjid Istiqlal ya, Ustaz? Baik. Nah, sebenarnya kalau dalam membacakan surat gitu ya, antara setiap sholat itu terutama yang dizaharkan dan yang tidak, itu cara bacanya sama nggak sih? Atau yang kalau yang pelan lebih cepat atau gimana misalkan? Baik. Terima kasih Ustaz Agus. Sebenarnya prinsipnya tidak berbeda bacaan jahar dengan sir. Sama-sama harus memenuhi kaidah tajwid ya. Membacanya harus juga dengan tartil, harus juga dengan panjang pendek, ukurannya juga mesti sama. Ketika waladdallin di salat sir, salat zuhur asar, dan waladdallin di salat maghrib isya subuh, itu mestinya sama saja panjangnya. Kalau mad lazim, ya Al-Fatihah nggak akan berubah mad lazim di waladdalinnya itu. Jadi makanya ketika salat sir, imam pun harus membaca dengan sebaik-baik bacaan. Artinya sama, kalau Ustaz sama sendiri sama persis. Ya? Walaupun tidak kedengaran lagunya aja, iramanya aja Ustaz ya. Ya kan karena nggak kedengaran harusnya bisa agak cepat. Iya. Gitu. Ketika kedengaran dan tidak kedengaran itu sangat relatif, akan ditentukan oleh sensitivitas sound.
sound system yang di Istiqlal lumayan itu. Memang ada juga kedengaran ya ketika membaca. kecil, ya. Kalau di Madinah memang kualitas soundnya luar biasa, sensitifnya. Jadi baca pelan saja itu kedengaran sekali. Nah terus Ustaz, sebenarnya kalau ingin membacakan surat itu sudah dipikirin dulu atau spontan tuh pas lagi sholatnya langsung muncul? Atau dari awal pengen baca ini nih gitu? Selalu kalau imam memimpin sholat itu sebelum sholat dia sudah punya ancang-ancang. Rakaat pertama saya harus membaca apa, rakaat kedua harus membaca apa. Ya. Jangan sampai nanti ketika sholat dia berpikir surat apa ini yang harus dibaca. Bahkan imam yang profesional itu sebelum dia membaca surat atau memulai sholat, jauh sebelumnya dia harus mengulang-ulang bacaan yang akan dia baca ketika sholat. Sehingga dia tidak ada beban untuk memikirkan saya harus membaca apa dan kelanjutan ayat ini apa dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin nggak tiba-tiba pas saat pengen baca terus berubah, misalkan sakit perut gitu, berubah gitu? Boleh jadi berubah, boleh jadi berubah di tengah jalan. Ya. Nabi saja kan berubah di tengah jalan, mau niat sholatnya panjang, tapi ketika dengar ada anak-anak kecil di belakang menangis, Ustaz ya, kemudian beliau memperpendek, ya, sangat kondisional, sangat situasional. Apalagi dalam prinsip hadis ditegaskan apabila kita mengimami fal yukhaffif ya Ustaz ya. Hendaklah diringankan. Apalagi di Istiqlal itu kan jarang sekali jamaah yang mukimin di sekitar masjid yang punya rumah. Itu banyak orang-orang mampir sholat, musafir, mereka punya kebutuhan-kebutuhan berikutnya, maka imam perlu memperpendek. Satu lagi Ustaz, saya baik. pernah telat nih, atau teman saya gitu ya. Imam terus dia ngomong, bacaannya panjangin dikit ya. Imamnya denger tuh. Baik. Boleh nggak merubah kalau kayak gitu? Itu karena kedengeran tuh barusan. Itu reaktif. Nabi saja reaktif terhadap anak kecil yang menangis. Maka ketika situasinya memang mayoritas makmum menghendaki bacaannya panjang, maka imam juga bereaksi. Walaupun dia masih wudu gitu. Bacaannya dikit gitu. Walaupun. Baik. Boleh itu. Ya tidak mesti bereaksi tentang itu, tapi boleh bereaksi tentang kondisi seperti Tadi kan itu. kayak gini. Tadi kan Ustaz udah jawab soal imamnya. Soal makmumnya boleh gak teriak tuh? Makmum lagi wudhu ya. Imamnya betul ya. Tungguin bentaran. Panjangin dikit gitu. Itu boleh atau tidak? Tidak etis. Tapi boleh dokter ya? Kalau soal bolehnya Abu Hurairah tuh pernah. Nah ceritanya Abu Hurairah bahasa kita mungkin kali gitu ya. Kan isyarat tuh. Kita suara lari juga kan kedengeran tuh. Kedengeran imam dengar. Imam ini harusnya merespon tadi seperti dikatakan. Imam merespon. Kita nggak usah pakai teriak dan nggak usah pakai isyarat. Kalau emang nggak mau ketinggalan, kenapa terlambat datangnya? Kan begitu. Betul ya. Kan udah resiko. Imam ya sesuai dengan standarnya lah. Standarnya kayak gimana nih? Pengen baca ini, baca ini. Pengen baca itu ya baca itu. Nah, makmumnya ini yang harusnya tahu diri. Kepengen dapat takbiratul ula, kan padilahnya gede banget itu. Baik. Ya datangnya azan di masjid dong. Tapi ada juga dokter, boleh nggak makmum tuh karena imam kepanjangan terus batuk. Kalau ikut yang lain, gitu. Ngasih kode maksudnya supaya itu kalau imamnya itu sentil aja imamnya. Makmumnya sentil. Makmumnya sentil. Nggak boleh gitu begitu. Jangan begitu. Dua-duanya disalahin tuh. Imam ente salah karena bacanya terlalu panjang. Makmum ente salah. Negor imam bukan kayak begitu. Harusnya awalnya udah tahu. Ini imam di Masjid Istiqlal. Masa bacanya sholat subuh inna atoina kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah di Istiqlal kayak begitu. Pasti suratnya yang cocok. Karena imamnya para hafiz. Nah, kalau kita imam di kampung, pengen imam nggak hatam nih bacanya gitu doang. Ya di kampung mas siapa yang hatam Quran kan gitu. Nah, kita juga tahu diri. Dua-duanya diminta Bu ya. Ada adabnya ya. Ada adabnya, adab makmum ada, adab imam ada. Masya Allah, luar biasa tuh kan. Jadi pengetahuannya nambah. Kadang-kala suka ngikut ya bilang kasih kode ya. Kasih kode. Nah kita juga gini Bu ya. Kalau kita pengen sholat yang enak nih, pilih aja masjidnya. Pilih masjidnya. Masjid pilihnya bukan apanya, bagusnya apa enggaknya. Ada yang karena pilih masjidnya bagusnya, ada yang soundnya bagusnya, ada yang imam bagusnya. Mana yang paling duluan? Imamnya yang bagusnya. Baru soundnya bagusnya, baru sejadahnya bagusnya. Kalau bisa tiga-tiganya, kenapa enggak kita siapin tiga-tiganya? Asing satu lagi dokter.
AC-nya. AC-nya kenceng banget ya, enak gitu. Sejuk gitu ya. Sejuk ya. Antara khusyuk sama ngantuk tuh beda tipis. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Sebelum masuk pada kajian, saya ingin menghimbau dulu kepada diri saya sendiri dan juga semuanya. Yuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah, gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening yang ada di bawah ini. Ya, yang punya rezeki lebih, boleh lebih dong. Karena insya Allah ini amalnya akan terus bertambah. Multi level amal ceritanya begitu dokter. Iya, insya Allah. Baik, Bu, enak Bu dengerin tadi ya? Nah, kita lanjutin silakan. Ya. Nah, kalau sholat asar Rasulullah bacanya apaan? Kalau sholat zuhur tadi baca, sholat asar baca atau enggak? Kita lihat lagi teks hadisnya. Rasulullah baca enggak waktu sholat asar ya? Silakan Ustaz. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar qala qultu li Khabbab bin al-Arat akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri qala na'am qala qultu bi ayyi shay'in kuntum ta'lamuna qira'atahu qala bittirabi lihyatihi. Iya. Kan sholat asar kan sirron Bu ya. Kan dengan suara yang pelan ya, nggak kedengaran. Rasulullah baca, taunya dari mana ente baca? Nah, nih ada tabiin bilang nih, Abi Ma'mar nanya ke sahabat Nabi yang nama Khabbab. Akan Nabi SAW yaqra'u fi zuhri wal asar, Rasulullah waktu sholat zuhur sama asar baca Quran atau enggak? Maka beliau menjawab, iya baca. Para tabiin bilang nih, tahu dari mana ente? Jawabannya adalah bittirabi lihyatihi. Jenggotnya Rasulullah tuh bergerak-gerak. Bergerak. Kan berarti kan naik turun kan berarti baca. Kalau misalnya diem berarti nggak baca. Ada gerakan bibir ya. Iya. Di riwayat yang lainnya kita kadang-kadang Rasulullah kedengeran suaranya, kadang-kadang juga suaranya nggak kedengeran tapi mimiknya kelihatan. Mimiknya bergerak, ketahuinya dari mana? Kalau ngelihat mimik kan susah. Kalau ngelihat jenggot kan gampang. Karena dari sampingnya kelihatan. Kalau ngelihat mimik kan dari depan ya. Nah, dari jenggotnya kelihatan. Berarti Rasulullah baca waktu sholat asar, begitu juga dengan sholat zuhur. Ya, mungkin Ustadz masih terkait dengan yang menzohirkan. Saya pernah gitu jadi makmum, nggak tahu kenapa tiba-tiba yang imamnya asar itu suaranya keras, Dokter. Iya. Ustadz, nah terus pas saat baca Al-Fatihah perlu disahut dengan amin nggak atau gimana sih sebenarnya gitu? Karena orangnya mungkin ya gimana gitu ya? Itu sangat boleh jadi yang menjadi imam tidak biasa menjadi imam grogi. Grogi, kemudian tiba-tiba dia baca jahar gitu ya. Ya, ketika dia tuntas sampai waladhdallin jaharnya ya makmum memang amin jahar juga. Ya amin pasti makmum pasti kepancing dengan bacaan imam. Jadi itu bukan persoalan boleh dan tidak bolehnya, tapi ini udah keliru imamnya. Cuman makmum juga tidak menegurnya Ustaz ya, tidak menegur subhanallah ya. Ya paling tidak kasih tahu imamnya bahwa ini bacaan sir tidak jahar ya. Walaupun ya sholatnya tentu ya. Atau kalau kebalikannya, saya pernah juga, kalau saya nih kesalahan ya, Dokter. Jadi sholat lupa kalau ini sholat maghrib gitu. Baik. Nggak tahu udah di ujung kan surat, masa mengulang lagi baca Al-Fatihah gitu. Nah itu gimana baiknya? Ya sesuatu yang lupa dalam hal itu kan tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Ya kalau pas ingat ya tinggal dijaharkan waktu ingatnya itu saja, tidak perlu mengulang dari awal Al-Fatihah gitu, tentu seperti itu. Karena terlupa tapi kita tetap dalam membaca tentu seperti itu. Saya silakan ini ya menambahkan sedikit. Jadi kalau umpamanya saya nih sholat zuhur, saya baca pakai jahron. Yang pertama kan tadi beliau bilang
makmum tegur dong. Ya. Kan begitu. Nah, imam ini bukan sengaja. Imam ini kan ada dua. Kemungkinannya dia tidak tahu atau dia lupa. Kalau dia lupa begitu ditegur langsung koreksi. Tapi kalau dia nggak tahu, diterus. Nah, kalau makmum ya tugasnya adalah menegur. Subhanallah, maka subhanallah pasti tahu nih, saya salah. Salahnya apa? Oh iya, sholat zuhur. Kenapa saya jahron? Saya langsung berhenti. Nggak usah pakai ngulang. Tadi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tegurannya makin kenceng, langsung ihdinas siratal mustaqimnya udah sirron. Terus sampai sirron. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebaliknya, kalau umpamanya kita lagi diem maghrib, tahu-tahu ada yang nyolek makmum, ya udah kita jahronin. Jadi boleh jahar di tengah, boleh sir di tengah. Sekalipun ini kasus, bukannya kaidah. Kasus. Kaidahnya adalah kalau jadi imam sholat zuhur sama asar, ya sirron. Kalau jadi maghrib dan isya, jahron. Kalau sendiri di maghrib dan isya, sebaiknya jahron. Sekalipun sendiri. Masya Allah. Subuh juga takut ada yang ngaminin, kata di belakang loh. Ntar tiba-tiba ada yang ngaminin. Siapa yang ngaminin ya? Siapa yang ngaminin. Iya, luar biasa. Jadi demikian diatur. Nah, terus kalau gini, Ustadz. Ini kan karena kita siron gitu, ini yang makmum udah baca nih, udah habis, terus Pak masih panjang nih belum, terus ngapain tuh, apa bengong gitu, terus ngelihat-lihat sebelahnya atau gimana? Maksudnya hayal itu aja kemana gitu? Karena belum tuntas nih imamnya. Apa ngulang surat yang sama gitu? Baik, disitulah perlunya imam itu bijak, jangan terlalu panjang membaca sholat, apalagi sholat sir, ya. Nah, kalau tadi kasusnya makmum itu boleh mengulang-ulang surat yang kalau hanya hafalannya hanya itu, boleh mengulang-ulang surat yang sudah selesai dibaca tadi itu sampai imam ruku. Atau dia bisa kalau memang tidak mau membaca, diam pun juga tidak menjadi masalah. Ya, diam tidak menjadi masalah, tidak membaca surat apapun juga tidak masalah. Kalau dia memang mempunyai hafalan-hafalan suratnya berlanjut, dia tinggal melanjutkan surat-surat yang dibaca itu. Ya, baik. Terus kalau dia ngapain ya kira-kira? Ya, diam tentu dia tidak akan keluar dari sholat ya. Dia tetap akan berpikir tentang bahwa dia sedang sholat sekarang, bukan sedang lagi bengong, bukan sedang lagi membayangkan kredit atau cash gitu ya. Tapi dia sedang berhadapan dengan Allah, tentu dalam hatinya kalau tidak bisa membaca surah, dan dia memperbanyak doa. Memperbanyak doa ya. Jadi itu ini ada antum Ustaz kalau jadi imam di Istiqlal nih. Sholat zuhur atau sholat asar. Baik. Surahnya surah apa Ustaz? Baik, saya paling sering dan saya juga beritahu kepada kawan-kawan, karena makmum kita di sini ini banyak yang musafir, banyak yang punya keperluan berikutnya. Maka paling lama itu ya, atau sedangnya itu biqadri alam nashrah laka sadrak dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, itu insyaallah kalau baca doa iftitahnya tartil, baca Fatihahnya tartil, baca alam nashrahnya tartil, salatnya sedanglah, ya, tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu cepat Ustaz. Tidak terlalu cepat. Nah, jadi ini mempertimbangkan kondisi makmum yang memang punya keperluan berikutnya. Sekarang kita jawab nih, kalau Rasulullah yang mana gitu? Rasulullah soal boleh, soal surat yang manapun juga kita katakan boleh. Alam Nasroh boleh. Nah, Li'ilah juga boleh. Nah, ini kita baca tapi bukan di Sahih Bukhari. Di kitab yang ini 40 kumpulan ini ada An Jabir ibn Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bis sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq. Rasulullah tuh baca di salat zuhur dan asar was sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq. Sama enggak dengan alam Nasrah? Deketan ayatnya. Berarti kan boleh enggak baca alam Nasrah? Ya boleh lah. Kan seperti itu. Nah, ukurannya apa? Ukurannya kan tadi itu. Berapa ayat wasama'i wa tariq, buka Quran Al-Hadi. Buka Quran Al-Hadi. Kita praktekkan, Dokter. Kita praktekin ya. Tolong di kameranya ke sini, ambil di sini, masuk,
buka bawahnya mushaf. Bawahnya lihat di sini. Wasama'i wat-thoriq, surat At-Thoriq itu berapa ayat? Agak bawah ya. An-Naba, terus Al-Buruj, Wasama'i 22 ayat. Kalau At-Thoriq 17 ayat. Kalau Alam Nasrah tadi 8 ayat. Berarti sekitar apa? Ya sekitar itulah. Sepuluhan ayat kalau untuk zuhur dan asar. Sepuluhan sampai berapa? Sampai 20. Jangan lebih dari 20 kalau sholat zuhur dan asar. Jangan juga 3. 3 ini untuk surat-surat pendek ya. Kalau 3 di surat Al-Baqarah ada yang panjang banget, Ustaz. Ya, nah, maksud saya adalah 3-nya 3 yang pendek. Nanti kaidah maghrib ya di episode yang berikutnya, kaidah maghribnya beda lagi. Kenapa seperti ini? Sholat asar itu agak santai. Yang paling santai adalah sholat isya sama sholat subuh. Karena itu sholat isya sama subuh kaidahnya lebih panjang dibanding sholat asar sama sholat zuhur. Apalagi sholat maghrib. Yang paling pendek sholat maghrib. Tapi sholat subuh nggak akan santai bagi yang telat bangunnya. Iya. Ya, pasti langsung buru-buru gitu. Bukan juga malu, pasti kelihatan ngumpet dulu sholatnya. Takut dilihatin sholat apaan gitu. Padahal sih kalau telat bangun sih sholat aja, dokter ya. Iya, kita tanya ke imamnya langsung ya. Antum kalau sholat subuh bacanya apa, kita hitung ayatnya. Kalau antum baca maghrib baca apa, kita hitung ayatnya. Antum biasa Ustaz, biasanya bacanya apa Ustaz? Baik, kalau maghrib ini kadang-kadang makmum nih agak terbalik. Di Istiqlal tuh makmum santai maghrib Ustaz. Iya. Karena mereka menunggu isya. Karena kalau pulang habis maghrib macet, katanya kan begitu ya. Jadi menghendaki maghrib agak lama, agak panjang. Ya kalau maghrib ini memang ya kalau misalnya diambil patokannya akhir Al-Baqarah misalnya, lillahi 3 ayat ya, 3 ayat terakhir itu cukup panjang juga itu. Ya. Terus kalau isya juga hampir sama. Yang keduanya sama. Rakaat keduanya misalnya dengan ambil terakhir surat Ali Imran juga ya. Ali Imran. Ada juga walillahi mulkus samawati wal ard ya. Tuh, ini ada doa-doa yang kadang-kadang di sinilah juga jamaah sangat suka dengan doa-doa itu. Di samping mereka juga kepingin menghafal dan nanti juga pada waktu malam tahajud mereka juga kepingin mengulang-ulang ayat-ayat yang seperti itu. Jadi imam membaca ini supaya di kuping jamaah itu familiar, mereka akhirnya juga bisa mudah untuk membacanya. Nah, sedangkan di sholat subuh saya cenderung membaca misalnya surat Al-Muzammil, kemudian Al-Muddathir gitu ya. Itu ayat-ayatnya cukup panjang. Kemudian juga ajakan atau himbauan kita untuk bangun malam tahajud untuk malam-malam berikutnya tentu seperti itu. Dokter ada yang mau terkait dengan tadi? Iya. Nah, jadi surat-surat sebenarnya yang dibaca oleh imam Istiqlal sama imam Masjid Haram tuh mirip-mirip. Sama imam masjid kampung kita beda. Nah, mirip-mirip itu ada di kumpulan ini. Tadi lillahi ma fis samawati. Kadang-kadang saya belum lama, belum sampai 2 minggu sholat di Masjid Haram, lillahi ma fis samawati 2 ayat, 2 rakaat. Dibagi 2 Dibagi 2. Syekh Suraim tuh baca lillahi 2 rakaat. Rabbana la yukallifullahu nafsan illa usaha rakaat yang kedua. Tapi karena emang bacaannya enak Pak. Sholat maghribnya lebih enak dibanding orang yang baca surat yang pendek ya, Inna Atayna atau Idza Jaa Nasrullah. Padahal imamnya baca cuma 1 ayat, 1 surat. Berarti satu ayat boleh dong Ustaz? Boleh. Nah, Mas Agus biasanya untuk nun boleh? Boleh ya. Yasin boleh. Lam mim Allahu Akbar gitu. Nah Ustaz saya mau tanya gini ya. Cara membacanya itu gimana ya? Kadang kan gini. Yang standar itu apa sih? Ada misalkan yang baca itu lama, misalkan dia Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya yang cocok itu yang mana gitu ya? Pas. Ada 4 ketentuan membaca Al-Quran, tertibnya. Ada membaca lambat sekali, itu tahqiq ya. Ada yang membaca tartil. Tartil ini biasanya untuk acara-acara tertentu, tidak waktu sholat itu, atau untuk sholat malam saja perintahnya tartil itu.
Sedangkan di waktu sholat imam memimpin sholat tuh dia agak cepat dari tartil dan lebih lambat dari yang lebih cepat atau hadar ya. Jadi dia ada di posisi yang martabat yang ketiga, cepat. Jadi kalau tartil itu masih kesannya lambat, dan biasanya juga ada makmum yang pegal mendengarnya karena terlalu lambat ya. Apalagi tahqiq, apalagi dia harus membaca makhrajul huruf tuh bobotnya itu mungkin menjadi gini, lebih jelas. Ustaz, sebelum komersial break kasih contoh Al-Fatihah yang biasa dibacakan yang standar Istiqlal. Standar Istiqlal. Ya, kalau gimana kita mau dengar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya kira-kira seperti itu ya. Kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, alhamdulillah kita kembali lagi dalam kajian kita kuning Sahih Bukhari. Gimana Bu? Ilmunya bertambah? Itulah gunanya. Nah, majelis ilmu saya pengen bandingin tuh. Oh, nyampein dulu silakan. Nanti saya di ini lagi nih. Disampaikan. Jadi kembali dokter untuk menyemarakkan gitu ya. Untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan. Ya, silakan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Silakan dokter lanjutin. Nah, minggu kemarin kan kita udah dengar ya Imam Masjid Quba Mas. Sekarang Imam Istiqlal. Apa bedanya? Ada samanya, sama-sama enak, sama-sama asik. Tapi kan beda. Ya beda lah. Sama dengan Imam Masjid Haram ya. Imam Masjid Haram ada berapa tuh Imam Masjid Haram? Emang sama? Ya nggak ada yang sama. Syekh Sudais sama Syekh Suraim beda. Sama Syekh Huzaifi beda. Syekh Huzaifi agak berat gituannya. Syekh Sudais agak tinggi ya. Tinggi, melengking. Syekh Suraim datar. Nah, yang enak. Kalau yang enak, makmum sama Syekh Sudais enak, makmum sama Syekh Suraim enak, makmum sama Syekh Huzaifi enak. Yang lebih enak lagi adalah kalau kita paham apa yang dibaca imam. Itu dia tuh masalahnya. Itu. Masalah lagi ya. Iya, lagi. Memahami apa yang kita baca kan. Kalau Al-Fatihah mungkin sudah di luar kepala ya, jangan sampai. Tapi bukan luar kepala jadi lupa nih. Nah, tapi kalau ayat-ayat ini itu gimana dokter? Nah, ini pemirsa sekalian, biasanya nih tolong dikoreksi Ustadz. Ketika orang imam itu ada logikanya loh. Kenapa milih ayat-ayat tertentu? Pasti ada alasannya. Kenapa kok baca ini? Kenapa baca itu? Di luar surat yang pendek ya Ustaz ya. Pasti ada. Contohnya kayak gini, di bulan terakhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, khotib Jumat, imamnya itu pasti baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa seperti itu? Imam pengen ngingetin, wahai jamaah, besok nih kita mau puasa. Puasalah. Buat apaan puasa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lama gak? Enggak. Ayamam makdudat. Bentar kok, cuma sebulan doang. Tapi Ustaz, pernah nggak ada semacam gini ya? Ini sih saya belum pernah lihat sih. Maksudnya sebelum memulai itu imam menjelaskan sedikit. Jamaah sekalian, saya nanti akan membacakan surat ini yang pengertiannya adalah gini, supaya maksudnya orang tuh punya suatu pemahaman yang sama gitu, minimal yang nggak tahu karena membayangkan, apalagi dengan bacaan yang kadang-kala ekspresif gitu, bisa ikut gitu. Ini
ini termasuk usulan ini kalau begini ya. Jadi belum diterapkan karena memang walaupun sudah ya, makmum itu lebih banyak yang datang belakangan atau yang jadi masbuk ya. Jadi yang umumnya dilakukan adalah ketika sholat subuh Jumat. Iya. Nah ini agak spesial karena biasanya imam membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, kemudian sujud tilawah, kemudian rakaat keduanya membaca surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Ini agak lebih panjang dari sholat subuh pada hari-hari lainnya. Dan ada sujud tilawahnya. Dan juga untuk memberitahu jamaah bahwa nanti rakaat pertama ada sujud tilawah, sujud karena membaca ayat-ayat sajadah gitu. Jadi nampaknya memang juga ini sudah merupakan tuntutan, akan ada memang penjelasan-penjelasan tentang itu sebelum sholat kita akan membaca ini. Sebenarnya tidak secara eksplisit ya. Ketika di Masjid Istiqlal itu bacaannya berurut, jamaah yang sudah langganan itu dia sudah mengikuti bahwa ini nanti ayat berikutnya, ini ayat ini, surat ini sampai ayat berapa sampai ayat berapa, itu sudah dia sudah tahu. Tapi minimal mungkin ini aja saat bagi yang belum tahu gitu kayak saya gini kan, oh iya baca ini minimal, jadi bayangan tuh nggak fokusnya nggak kemana-mana. Gitu. Ya, maka saya bilang usulan Ustadz Agus lebih baik direspon itu ya, usulan yang simpatik ya tentu seperti itu. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, siapa dulu ibu? Sebutkan namanya. Ya, langsung Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan udah Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Dewi, Jemaah Musola Al-Zikir, Pondok Kopi. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya sering sholat berjemaah di musola bareng bapak-bapak. Jadi saya dari subuh sampai zuhur sampai asar sholat berjamaah. Apa saya benar apa enggak sih Pak Ustadz? Apa boleh apa enggak? Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan dulu yang sebelah kanan saya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu Hajah Rotiah dari Majelis Taklim Al-Haq Taruna Pulau Gadung ingin menanyakan kepada Bapak Ustadz tentang masalah sholat. Sholat itu lebih bagus dikerjakan dari awal. Lah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ini ngerjakan sholat itu akhir waktu? Tolong kami mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter. Ya, yang pertama nanti Ustadz, yang kedua Ustadz ya. Yang pertama, seorang perempuan sholat 5 waktu di musola atau di masjid ya. Nah, boleh atau tidak? Bab bolehnya adalah boleh. Sah atau tidak? Sah. Dapat nggak pahala 27? Dapat. Terus mana yang terbaik? Yang terbaik tetap di rumahnya. Sekalipun sah dan tetap dapat 27 kali lipat kalau sholatnya berjamaah di masjid atau di musola. Bukan berarti orang perempuan sholat di musola atau di masjid nggak sah. Itu enggak. Tapi mana yang lebih afdol sesuai dengan hadis yang lainnya, buat perempuan lebih afdolnya di rumah, tapi tidak salah dan sah kalau sholatnya di musola. Nah, kan permasalahan kayak gini. Kenapa kok disarankan di rumah? Menghindari fitnah. Mana yang fitnah? Sekarang ini kan ibu-ibu giliran fitnah, takut sholat di musola atau di masjid. Giliran ke mall nggak takut fitnah. Banyakan fitnahnya banyakan di mana? Di mall atau di musola? Di mall. Giliran di mall nggak ada tuh alasan kayak gitu tuh. Jadi kesimpulannya lebih bagus dia. Kesimpulannya, bagi yang suka jalan keluar, maka sholat di masjid lebih afdol daripada sholat di rumah. Bagi emang yang nggak pernah keluar rumah, udah sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Ini buat perempuan ya, bukan buat laki-laki. Ada nggak pengganti 27-nya itu dokter kalau di rumah?
ketika afdol itu berarti lebih daripada 27. Nah, soalnya itu masalahnya. Ibu kadang-kadang ngejar setiap hari setiap saat ke masjid karena ingin 27 itu. Cuman alasannya, Takutnya di rumahnya nggak kebagian 27. Alasannya itu, alasannya apaan? Saya alasannya dekat. Iya. Samping saya. Sebelah maksudnya. Jadi saya kayaknya udah enak aja berjemaah. Betul. Nah sekarang ini apakah istri Rasulullah, perempuan di zaman Rasulullah itu pada sholat berjamaah di masjid? Jawabannya iya. Mereka pada sholat di masjid. Perempuan di zaman Rasulullah. Cuman Aisyah bilang kayak begini. Kalau Aisyah setelah zaman Rasulullah ya, meninggalnya tahun 58 Hijriah. Di mungkin tahun 50-an, tahun 40-an, berarti sekitar 30-40 tahun setelah Rasulullah meninggal. Kalau Rasulullah tahu model perempuan kayak zaman sekarang nih kayak begini, maka Rasulullah pasti nyuruhnya di rumah. Nah kalau Rasulullah ngelihat nih ibu-ibu nih model-model kayak begini, Rasulullah pada bilang loh, jangan ke mall mulu, sholat di rumah aja kan begitu. Nah kita ini sekarang nih salah sih, salahnya silahkan ke mall, tapi jangan sholatnya tetap di rumah. Ini kan jadi terbalik nih Bu nih, ada yang nggak match. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, ada jalan keluarnya. Silakan. Ustaz, yang tadi Ibu. Terima kasih. Ibu kita bertanya tentang mengakhirkan sholat ya. Perbuatan sholat di awal waktu atau di akhir waktu itu dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang dalam redaksi hadis juga ada mengatakan salatu ala waktiha ya, Ustaz ya. Salat Abdullah amal as-salatu. Sebaik-baik amal itu adalah salat pada waktunya. Sebagian besar ulama mengartikan di awal waktu ya. Kalau memang tidak ada kegiatan yang begitu penting, kalau hanya sekedar nonton sinetron, ibu-ibu biasanya kalau hanya ngobrol tidak karu-karuan, gak ada gunanya, maka ini memang di awal waktu lebih utama untuk dilaksanakan. Tapi seandainya memang kita lagi taklim, atau lagi ada hal-hal yang sangat penting yang harus buru-buru dilakukan, sementara kita memperkirakan waktu sholat masih cukup panjang, maka menyelesaikan yang tadi itu harus dilakukan, nanti kita tunda waktu sholatnya pada di tengah-tengah atau di akhir, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Itu boleh. Ya, kaidahnya kita udah kupas ya, di pertemuan sebelumnya. Kaidahnya kan sholat itu dibagi 3, Bu. Waktu ula, waktu tengah, waktu akhir. Kalau misalnya sholat zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3, maka waktu afdol itu adalah jam 12-an. Waktu yang tengah jam 1-an, waktu yang kurang afdol adalah jam 2-an. Ini yang waktu standar umum, bukan standar kasus. Kalau kasus yang seperti antum tadi jelaskan. Kalau lagi perang nih, ntar dulu perangin dulu, baru ini. Tapi kalau misalnya lagi ngapa-ngapain, ya tadi sholat dulu. Awal waktunya itu jam 12:30 pun masih awal waktu, Bu. Bukan berarti jam 12 lewat 5 menit awal waktu. Kita kemarin saya di protes. Harus awal waktu betul-betul jam 12 lewat 5 menit. Kalau Isya jam 7 lewat 5 menit. Ayo dah kita pada sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Emang Masjid Isya jam 7? Emang sholat jam 7 lewat 5 menit? Enggak. Saya baru 2 minggu, baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu pulang dari Masjid Haram. Itu sholat maghribnya, sholat Isyanya setengah jam, 20 menit lah. 20 menit setelah azan. Sholat subuhnya 20 atau 25 menit setelah azan. Jadi bukan langsung sholat. Apa maksudnya? Udah kita jelasin ya maksudnya. Biar nungguin orang yang jauh jamaah. Nah, tapi ini kita kembalikan lagi sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau kita mau berubah nih, orang-orang belum siap, jangan setengah jam setelah azan kagak ada yang datang kan gitu kan. Betul. Orang udah pada pulang. Masya Allah. Jadi ya kayak dokter juga kan lagi operasi, masa ditinggal gitu kan nggak mungkin. Nah terus ada juga sih dokter yang cepet ibu-ibu nih. Tumben Bu kok tepat waktu. Iya soalnya ngejar abis ini sinetron gitu. Bahkan begitu Allahu Akbar langsung sholat. Kenapa justru ngejar niatnya itu niat baik dicampur adukin sama niat
kurang Tapi baik. di depan dokter sholatnya tepat waktu itu. Iya, nawaitunya, Ustaz. Saya sedekah nih, riaan. Itu bagus gak? Sedekahnya bagus, tapi riaknya jelek. Jelek sama bagus, jadinya jelek. Oh, jadi nggak bisa sinetron memacu sholat tepat waktu, nggak bisa gitu ya? Ya, waktu kita sudah habis, alhamdulillah Bu ya. Nah, dokter silahkan, kita akan menutup dengan doa. Ya, kita kepengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah juga ridho kepada kita. Karena itu kita baca Sayyidul Istighfar sama raditu billahi robba 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah pemirsa. Ya, untuk hari ini tuntas ya Ibu semua. Subhanallah, mudah-mudahan ilmu kita barokah. Ustaz juga terima kasih dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode yang mendatang. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah